Banyak thariqah-thariqah dibangun. Ada mursyid-mursyid. Dan sekarang pada ittifaq bainahum ya'damul murabun fi akhir zaman. Sangat langka seorang mursyid di zaman akhir. Banyak mobil tanpa supir. Banyak thariqah tidak ada mursyid yang hakiki. Ini kitab. Kemudian ulama mencari jalan. Akhirnya sepakat kalau sudah tidak ada mursyid yang kamil hakiki, maka kembali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hakikatul mursyid, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aqrabut turuqi fi akhir zaman kasratul istighfar wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang paling dekat menuju Allah SWT di zaman akhir adalah istighfar. Karena manusia itu banyak dosa, terutama dosa hati bagi orang yang khos. Bagi am seperti kita ya dosa maksiat, salat kledor dan sebagainya. Bagi orang khos lali itu sudah dosa. Lali kepada Allah dosa. Kalau lali itu dia sudah tidak ingat pada Allah, otomatis tidak lillah dan billah. Maka istighfar. Wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan membaca selawat. Li'anha tu'radu, karena selawat itu tu'radu dihaturkan oleh malaikat. Ya Rasulullah, ini ada umatmu yang membaca selawat, yang ingin usul kepadamu. Fayusallillahil musalli. Kemudian Rasulullah berdoa untuk orang yang membaca selawat ketiaknya. Ma hajatuka ya umati, apa hajatmu? Fa idza hajat dunya, Rasulullah berdoa untuk dunia. Wa idza hajatul akhirah, Rasulullah berdoa untuk akhirat. Ini ittifaq. Maka Mbah Yai Majid mengajak dengan sholawat. Maka alhamdulillah amal sholawat wahidah saat dibaca, kalau terus hatinya makin tenang, makin mudah ingat kepada Allah SWT, makin mudah lillah dan billah. Dan alhamdulillah mereka yang sungguh-sungguh mengamalkan dengan serius, insya Allah bahkan hanya ya Sayyidi ya Rasulullah diijabahi ketenangan hati. Bahkan apabila ada hajat-hajat duniawiyah, apa itu penyakit, apa itu rumah tangga, apa itu ekonomi, ijabah. Maka mengapa rahasianya? Satu hidayah dengan relatif pendek, pengamalnya cepat sekali. Ini saya buka. Hidayah itu paling baru, paling muda, baru sekarang 53 tahun. NU itu tahun 26, Muhammadiyah tahun 12. Ya, Syarikat Islam tahun 12. SDI tahun 8 ya, saya lupa. Muhammadiyah tahun 12. Mengapa? Karena ini menawarkan suatu menawarkan kepentingan. Jadi mau ngajak orang ini, jangan memberikan satu hanya janji-janji saja, tapi menawarkan sebuah kepentingan realita. Insya Allah ini sistem dakwah yang paling efektif. Seperti kata Pak Edi, kita harus memberikan betul-betul kepada umat apa janji Pak Edi nanti setelah jadi bupati. Itu nanti yang diharapkan. Begitu dakwah. Kita umumnya hanya menyampaikan kata orang-orang yang masih nakal. Anggap itu Pak Yai dendeni tok warga rokok itu. Butuhku enggak itu. Apalagi kalau misalnya maafnya aja, dunia pelacuran. Kamu jangan melacur, aku manganku bagaimana, enggak boleh. Mereka berkata itu. Maka tidak ada satu nabi pun yang tidak diberi mukjizat. Lek kowe nabi tenan aja mbok dandanin rokok. Mbok emeng swarga, butuhku saiki. Nah itu. Maka Rasul berdoa. Karena ijabahnya halan. Kebutuhannya terijabahi. Insya Allah dengan cara ini mudah. Dan alhamdulillah kita semua merasakan pengalaman itu ya. Butuh apa ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya. Maka Pak Edi dan saya ya Sayyidi Pak Edi. Pak Ibu Endat atitakan. Ya mau caca ya Sayyidi ya Rasulullah. Tariqul Haq datang saya ya Sayyidi. Emil Darda ya Sayyidi. Arifin ya Sayyidi. Pak Erin Bitar ya Sayyidi. Nah, itu alhamdulillah banyak yang jadi dan sebagainya. Nah kita semua merasakan. Tapi kadang-kadang kita dimanja oleh Allah. Satu saat kita dicoba oleh Allah. Supaya apa? Supaya kembali. Luharal fasadu fil barri wal bahr. Telah datang kerusakan, bencana alam dari laut, dari udara, dari tanah berupa lindu, tsunami. Ini semua ada akibat kita
yang melupakan kepada Allah, berpaling dari Allah. Ya. Itu ada di Quran. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa berpaling dariku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mengalami kesesatan, keserutan masalah kehidupannya. Berpaling dalam arti bahasa mengo, mungkuri kepada Allah, arti bahasa. Tapi karena ini bukan hubungan kita sama manusia, berpaling tafsirnya tidak meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang diwajibkan Allah, meninggalkan apa yang dituntunkan Rasulullah, bahkan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Inilah tafsir an-dzikri, berpaling dari ingat kepadaku. Ini bagi masyarakat apa? Bagi orang khas lupa itu sudah a'rada an dzikri, berpaling dari Tuhan. Yang asalnya ingat Allah menjadi ingat yang lain. Asal melihat Allah, hadir hatinya pada Allah, hadir yang lain. Ini a'rad. A'rad an dzikri, berpaling dari ingat kepadaku. Ingat hati, ya ingat hati. Ingat fi'liyah, ya dia ibadah. Ingat ada ingat qauliyah, ya dia zikir Allah, Allah, Allah. Niki ingat akwaliyah atau qauliyah. Ingat qalbiyah, hatinya terus zikir sirri, ya. Bahkan zikir qalbi. Ingat af'aliyah, dia ibadah pada Allah, dia sholat, dia mujahadah. Ingat ada 3. Ingat af'aliyah, ingat qalbiyah, ingat aqwaliyah. Yang bagus 3-3-nya. 3-3-nya. Kalau 3-3-nya di lahiriah melakukan ibadah, lisannya juga berzikir, bahkan membaca tadarus mujahadah, ya. Hatinya juga ingat. Barang siapa yang betul-betul melakukan 3 ini akan dibukakan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu, Allah akan menjadikan dia makhraja, terbebas dari kesulitan-kesulitan baik duniawiyah maupun ukhrawiyah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki. Rezeki itu pemberian, bukan hanya uang aja juga. Kita kalau rezeki konotasinya makan, minum, pakaian. Rezeki itu semua anugerah dari Allah, itu rezeki. Rezeki ilmu, rezeki ketentraman, rezeki kekayaan, rezeki jabatan seperti ini, rezeki semua. Karena rezeki itu pepaling dari Allah. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberi rezeki padanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dapat disangka-sangka. Maka apabila betul-betul insyaallah, kadang-kadang kita mau seperti gagal, ternyata Allah memberikan jalan itu min haitsu la yahtasib.